Mungkin hutang pinjolnya bisa hilang dengan kan dikirimin pinjaman, cuman kredibilitas dia sebagai peminjam juga diragukan. Berita ini menarik perhatian saya ya gitu. Apakah benar dari 3 bank ini bisa ngebantuin orang yang terlilit masalah hutang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, langsung saja nih tanpa berbahasa-basi lagi. Di sini saya baca suatu artikel nih, gitu. Kalian boleh baca nih judulnya. Di sini ada beberapa bank yang bisa melunasi hutang pinjol kalian. Menarik nih, ada bank yang bisa membantu kalian punya hutang untuk segera melunasi atau bisa membantu pinjol kalian. Beritanya begini. Nah, yang pertama yang saya baca di sini ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia adalah sebagai bank yang terbesar di Indonesia yang katanya ini bisa melunasi hutang-hutang pinjol kalian. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Bank BRI. Oke, lanjut lagi ya, yang ketiga ada 3 bank nih. Yang terakhir adalah Bank BNI. Jadi Bank Indonesia, Bank BRI atau Bank BNI. Nah, berita ini menarik perhatian saya ya gitu. Apakah benar pinjaman online kita bisa dibantu sama bank? Maksudnya gimana? Oke, akhirnya saya di sini menarik kesimpulan dari 3 bank ini, Bank Indonesia dan Bank BRI sama Bank BNI, apakah benar bisa ngebantuin orang yang terlilit masalah hutang? Caranya gimana? Ya, caranya mungkin, ini opini saya, kalian tuh minjem juga di bank itu. Ya, ini opini saya ini. Bisa jadi, ini opini pribadi saya, kalian tuh minjam dengan jaminan. Nah, berita ini mungkin ditulis dengan maksud gali lubang tutup lubang. Kalau gitu caranya sama aja. Saya pikir semua bank bisa, gitu kan. Oke, tapi yang jadi masalah, tapi kalau misalnya nggak bisa minjem bang, kalau misalnya kena slik OJK, ya mungkin ini buat teman-teman yang baru akan gagal bayar. Jadi kalau misalnya apakah benar ini nego atau seperti apa gitu kan, lebih jelasnya kalian nggak usah baca berita-berita ini ditelan mentah-mentah. Datang aja ke Bank Indonesia-nya, datang langsung aja ke Bank BRI-nya, atau datang langsung aja ke Bank BNI-nya atau BRI-nya, 3 bank itu, ditanyakan apakah benar. Misalnya datang ke customer service-nya, saya punya hutang, bisa nggak hutang saya dilunasin? Otomatis nih bank biasanya akan menjaminkan sesuatu. Ya, kalau ujung-ujungnya kita dipinjemin lagi KTA kredit tanpa anggunan, ya itu sama-sama aja kalau kita dikasih pinjaman online. Nah, jadi bisa jadi maksudnya gimana nih 3 bank ini bisa melunasi hutang pinjol kalian. Misalnya hutang kalian pinjol kalian tuh 3 juta, terus kalian dilunasin gitu sama pinjaman online. Ya kan pasti kan butuh uang juga, atau hutang ini dilimpahkan. Ada proses berkas atau gimana gitu. Nah, ya itulah dia. Jadi konsepnya, opini saya, kalau emang ini gali lubang tutup lubang, mendingan nggak usah. Karena gali lubang tutup lubang ya sama aja kalian akan timbul masalah baru. Walaupun emang bener, mungkin banknya bener bang, benarnya itu beneran ngasih pinjaman loh cuma-cuma. Saya pikir nggak begitulah. Bank juga pasti kan nyari keuntungan lah. Bank bagaimana cara, ini gue minjemin orang nasabah, dia bisa balikin apa enggak gitu kan. Mungkin hutang pinjolnya bisa hilang dengan dikirimin uang gitu kan, dikirimin pinjaman. Cuman kredibilitas dia sebagai peminjam juga diragukan. Nah, inilah dia kesimpulan dari berita ini. Kesimpulan juga dari hikmah yang kita tahu dalam video ini. Apapun itu, walaupun ada dana yang bisa menutupi hutang, itu mendingan nggak usah. Ya, ini gali lubang tutup lubang, mendingan nggak usah. Pinjaman kalian bisa kok digagal bayar. Pinjaman kalian bisa kok ditahan dulu. Bisa dinego suatu saat nanti kalau ada uang. Karena konsep gagal bayar, berarti kamu akan menambah hutang baru. Ya, menggali lubang 1 akan terbuka lubang 2. Menggali lubang 2 akan terbuka lubang 4. Begitupun sekalinya. Begitupun selanjutnya. Karena permasalahan gali lubang itu nggak akan pernah selesai. Ya, oke, mungkin orang bilang katanya, tapi kan bisa jadi nanti tenornya lebih panjang bang atau gimana. Ya dicoba aja gitu. Karena konsep gali lubang tutup lubang di pinjaman online itu saya sarankan sangat tidak bagus dan sangat tidak dianjurkan menurut saya. Ya, banyak orang yang tergulung di pinjaman online, ujung-ujungnya juga karena gali lubang tutup lubang. Ya, jadi begitu ya. Walaupun berita itu menguat 3 bank itu bisa melunasi pinjaman online, mungkin opini saya, ya kalian minjam juga di situ dengan menjaminkan suatu jaminan aset. Ya,
Nah, dari daripada kalian menjaminkan jaminan aset, lebih baik kalian itu menjual aset kalian aja. Walaupun ini jadi satu-satunya cara terakhir, ya. Kalau kalian panik banget, ya udah jual aset kalian untuk menutupi hutang-hutang pinjol kalian. Itu lebih enak kok. Jadi kalian nggak punya hutang. Dibanding kalian menjaminkan aset, ujung-ujungnya aset itu mau jadi milik kita, tapi masih sayang gitu. Ya kan akhirnya kalian hutang-hutang juga kan. Nah, ya, jadi nggak begitu ya caranya. Jadi kalau kalian emang terlilit sama pinjaman online, lebih baik digagal bayarin aja. Nggak usah takut sama ancaman-ancaman DC, semua ancaman DC itu semua template, ya. Nah, dengan berita ini juga, akhirnya kalian juga mulai tercerahkan kan, bagaimana kalau hutang itu lebih baik kita tahan, kita tunda bayar, tanpa harus dibayar dulu gitu kan, tanpa harus dipaksa bayar dulu gitu kan. Nah, kalau emangnya bisa menjual aset silahkan, tapi kalau saran saya, sayang juga sih menjual aset, lebih baik kalian tunda dulu. Kan jual aset, ujung-ujung kalian nyesel. Hutang kalian seberapa, aset kalian seberapa, kalau nggak sesuai, ujung-ujungnya aset kalian pergi, hutangnya masih ada. Nah, ini jadi masalah, gitu kan. Nah, semua tuh kembali kepada kalian ya. Kalau kalian pengen menjamankan aset, silahkan. Mau jual aset, silahkan. Atau tanpa menjual sekalipun, kalian bertahan, kalian diam dengan gagal bayar kalian, dan kalian bertahan tanpa harus bayar. Tunggu sampai ada satu waktunya untuk kalian bisa nego pokoknya ke pinjaman online, itu silahkan. Jadi gagal bayar itu biasa, gagal bayar itu pun nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang paling penting kalian itu harus kuatin mental kalian. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.